Oke, kali ini saya mau berbagi sedikit nih tentang kemahasiswaan. Dan ini sangat penting sekali kalian ketahui, terutama untuk mahasiswa baru dan juga para siswa kelas 12 yang akan masuk ke perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi itu sangat-sangat jauh perbedaannya ketika di sekolah. Kalau di sekolah kalian disuapin untuk mendapatkan ilmu, kalau kalian kabur dari kelas, ya guru mungkin akan mencari kalian. Tapi kalau di kampus, kalau kalian kabur, ya terserah kalian. Kalau istilah dosen itu, kalau anda terserah anda, ya saya juga terserah saya. Nah, jadi saya mau memberikan beberapa tips ya pada saat saya kuliah. Inilah yang saya lakukan, dan ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dia tidak melakukan ini, dia merasa rugi karena ada sesuatu yang mereka lewatkan masa-masa di kampus, mereka tidak melakukan ini sehingga mereka tuh kangen. Wah, coba saja saya ketika kampus saya melakukan ini, mungkin saya akan bisa lebih baik daripada kondisi saat ini. Nah, apa saja yang saya lakukan? Teman-teman semua, kalau kita menjadi mahasiswa, maka nanti akan terpecah ya. Ada mahasiswa yang dia suka organisasi, kemudian ada mahasiswa yang dia kuliah kemudian pulang lagi. Kemudian ada juga yang ketika kita lihat nanti di kampus, ada mahasiswa yang setelah selesai kuliah, ya mereka akan nongkrong di kantin atau di kafe atau ya di mana-mana. Sebenarnya tidak ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu ketika mereka kuliah tapi mereka tidak masuk ke kelas ya. Padahal udah uang sudah keluar banyak tapi dia tidak menggunakan fasilitas kampus dengan baik gitu. Nah, eh, mahasiswa yang hanya kuliah lalu pulang, kalau menurut pribadi saya itu adalah termasuk mahasiswa yang merugi. Kenapa? Karena fasilitas di kampus itu sudah sangat banyak sekali. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai fakultas, dari teman-teman berbagai daerah. Kemudian kita kebetulan satu kelas itu adalah orang yang satu minat dengan kita semua. Kemudian di situ juga banyak organisasi yang bisa membuat soft skill kita berkembang. Kok kita tidak manfaatkan itu? Kan rugi banget itu. Nah, maka kita mesti memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik pada saat kita lulus nantinya. Nah, ada 7 hal yang saya lakukan ketika saya menjadi mahasiswa, dan itu sudah saya jadikan target di masa-masa awal dulu, sehingga ini ternyata sangat besar perannya pada saat saya kerja. Nah, apa saja itu? Yang pertama, saya membangun sebuah relasi di kampus. Jadi ketika kuliah dulu, saya berteman dengan teman-teman yang bukan dari daerah saya saja. Ya, kita kalau di mahasiswa ya, kalau kita masuk ke kampus itu, kita akan bertemu dengan teman-teman yang berasal dari berbagai daerah. Biasanya kalau kita tidak punya teman, ya kita hanya berkutat dengan teman-teman kita yang satu daerah saja. Nah, saya berpikir seperti ini, kalau seandainya saya hanya berkutat di teman-teman daerah saya saja, maka saya akan berteman sama mereka saja sampai lulus. Saya tidak berkembang gitu. Maka saya berpikir saya harus punya teman yang berasal dari daerah lain, atau berasal dari prodi lain, berasal dari fakultas lain, bahkan berasal dari universitas lain. Jadi saya bangun relasi. Ya caranya ya banyak cara ya. Misalnya kita ketika ada momen pertemuan, ketika ada seminar, disitulah kita momen untuk berkenalan. Lalu simpan nomor HP-nya. Kalau sekarang mungkin bisa follow Instagram-nya atau ikuti Facebook-nya. Di situ berteman seperti itu akan menjadi investasi yang luar biasa di masa mendatang. Karena suatu saat nanti kalau kita butuh ya, kita bisa menghubungi mereka. Dan tidak hanya itu, kita nantinya ya, kalau lah suatu saat nanti kita yang mungkin di masa kuliah tuh kita belum membutuhkan pertolongan dia, tapi nanti di dunia kerja itu ya, ada orang yang mencari seseorang yang ternyata itu adalah skill yang kita punya, maka dia yang akan merekomendasikan. Nah, itu relasi. Dan masih banyak lagi yang lain. Mungkin kita punya teman untuk bertemu dengan dosen, bertemu dengan orang tokoh-tokoh tertentu. Nah, itu sangat penting relasi. Kalau kita hanya berkontak dengan teman-teman kita di daerah saja, ya, wah, kita masih sedikit ruang lingkup tempat kita itu berkomunikasi. Maka di dunia kampus bangun relasi. Mentang-mentang kita orang kota nggak mau berteman sama orang-orang daerah, itu tidak bagus. Ya karena juga ada nih orang-orang yang ya jual mahal itu.
Orang-orang kota maunya main sama orang kota saja, orang kabupaten nggak mau dia dekatin. Wah, itu sayang sekali, karena suatu saat nanti ketika kalian mungkin akan kerja di daerah kabupaten, maka kalian butuh dengan orang-orang yang teman-teman dari daerah gitu. Maka kita yang harus legowo ya, mungkin kita orang kota, kita yang harus welcome gitu. Karena orang kabupaten mereka melihat orang kota itu kayak udah keren banget gitu. Saya dulu orang daerah gitu kan, saya dari kabupaten. Ketika saya bertemu dengan teman-teman kota tuh, saya melihat teman-teman kota tuh cara berpikirnya tuh sudah sangat jauh dari saya gitu. Mereka lebih maju menurut pandangan saya gitu kan. Nah, maka saya berusaha untuk mendekati teman-teman yang berasal dari kota, sehingga saya bisa mengetahui lebih banyak lah tentang sesuatu yang mungkin saya banyak belum tahu. Nah, maka bangun relasi mungkin dimulai dari teman kelas kita dulu ya. Kemudian teman-teman kita dari jurusan yang satu fakultas yang kita berkenalan banyak di situ, dan itu akan menjadi investasi yang sangat berharga di masa mendatang. Itu yang pertama, yaitu membangun relasi. Yang kedua adalah melatih skill public speaking. Nah, mengapa ini penting? Karena ketika dunia kampus, kalian akan sering kali bertemu dengan momen kita berdiskusi pada saat kuliah ya. Mungkin kita akan disuruh bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian pada saat diskusi kita harus bisa mengarahkan pembicaraan agar orang menerima ide kita gitu kan. Kemudian ketika kita berdiskusi lalu ada yang menyanggah gagasan kita, maka bagaimana cara kita menyampaikan itu sangat penting sekali. Bagaimana cara kita berbicara. Karena ada juga mahasiswa yang dia pada saat presentasi mereka hanya fokus melihat slide, sifatnya textbook gitu. Nah, ini orang-orang yang mahasiswa yang mungkin skill public speakingnya kurang. Maka skill public speaking itu harus dilatih dengan berbagai cara. Baik itu kita sering membaca buku, atau sering kita punya mentor yang siap untuk melatih kita. Bahkan kalau perlu kalian les di luar public speaking itu, biar kalian kata-katanya tuh berbobot. Jadi orang itu melihat kata-kata kita, maka orang bisa jadi akan mengikuti apa yang kita lakukan. Barangkali kita mungkin bodoh, tapi kalau kita cara berbicaranya bagus, maka bisa jadi kita akan diangkat menjadi seorang pemimpin. Kita akan diangkat sebagai orang yang dipercaya oleh teman-teman yang lain itu. Nah, itu skill public speaking itu luar biasa besar dampaknya, karena orang melihat kita itu selain dari penampilan ya dari kata-kata kita tuh. Dan kata-kata kita yang dinilai cara kita menyampaikan. Ada loh kata-katanya berat sekali tapi cara menyampaikannya nggak bisa itu. Nah, skill public speaking sangat penting, apalagi nanti di dunia kerja. Ketika kalian lulus dari kampus, kalau kalian tidak punya skill public speaking, kalian mungkin akan ditinggalkan, kalian mungkin tidak akan dilirik ya, karena ngomong aja susah itu kan. Mau menyampaikan gagasan kalian juga sulit. Ditanya apa visi misi hidup kalian nggak bisa jawab. Dan kalaupun ada visi misinya, mungkin kalian cara menyampaikan tidak menarik ya, orang tidak melirik kalian. Maka skill public speaking harus dilatih. Nah, kalau saya salah satu caranya dengan ikut organisasi, karena di organisasi ada momen dimana kita harus bertanya, harus mengucapkan gagasan kita. Nah, situlah kita akan terbiasa untuk menyampaikan pendapat, dan ternyata lama kelamaan skill public speaking kita akan terasah. Nah, di situ teknik ya untuk bisa kita melatih skill public speaking dengan cara mengikuti organisasi. Nah, yang ketiga adalah gabung di organisasi, aktif di sana, dan jadilah kita orang yang menonjol di organisasi. Saya sengaja mengatakan 3 hal itu ya: gabung, aktif, lalu menonjol. Karena banyak mahasiswa yang dia hanya gabung saja tapi tidak aktif ya. Ketika ada agenda organisasi tersebut dia tidak ikut. Kemudian disuruh jadi panitia, dia nggak mau datang gitu kan. Nah, ini mahasiswa yang dia gabung tapi nggak mau berpartisipasi di organisasi ya. Nah, tapi ada lagi lebih tinggi itu ya. Kalau kita ikut organisasi, oke, lalu kita aktif ikuti agenda-agenda mereka, rutin kita ikutin agenda organisasi tersebut, tapi nggak menonjol gitu. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa menonjol? Apa tujuannya? Kalau kita menonjol, maka kita akan di situ secara tidak langsung kita melatih skill leadership kita ya. Orang-orang yang menonjol adalah orang-orang yang nanti akan menjadi calon pemimpin. Kita lihatlah di organisasi kalian atau di kampus, di sekolah kalian, orang yang menjadi pemimpin ya, itulah orang-orang yang menonjol. Maka di organisasi kita juga harus menonjol biar kita dilirik oleh orang-orang lain. Dan cara menonjol tuh seperti apa gitu? Apakah kita harus melakukan hal yang nyeleneh, atau kita harus melakukan hal-hal yang mungkin nggak masuk akal gitu kan? Kalau menurut saya sih tergantung caranya masing-masing ya, karena setiap orang tuh mungkin punya cara yang berbeda-beda.
Ada yang mungkin dia memiliki kreativitas tersendiri atau hal unik yang ada dalam diri dia, dan dia seringkali dijadikan bahan pembicaraan oleh teman-teman satu organisasinya, atau mungkin dia punya skill yang berbeda yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Intinya menonjol. Dan ketika kita rapat atau diskusi, kita sering tampil gitu, kita sering menyampaikan pendapat. Karena kalau kita sering menyampaikan pendapat, ya kita menonjol gitu. Ketika orang-orang lain itu cuma diam saja lalu kita yang ngomong, ya maka sorot mata orang ya kepada kita gitu, maka harus menonjol. Endingnya adalah nanti kalau kita sering muncul, kalau kita menonjol, maka suatu saat nanti jika ada sebenarnya pemilihan ketua dari organisasi, ya kita bisa lah dijadikan bakal calon atau calon, ya bahkan kita yang mendapatkan amanah sebagai pimpinan dari organisasi. Dan kalau kita udah dapat jatah menjadi seorang pemimpin di organisasi, wah kita akan punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan program di kampus yang begitu besar. Kemudian juga kita punya banyak relasi, kita punya ya hal-hal yang tidak didapatkan oleh teman-teman yang nggak ikut organisasi. Mungkin saya akan bahas di video lainnya apa sih keuntungan kita ikut organisasi ya. Jadi itu pertama, kita harus gabung organisasi, aktif dan menonjol di organisasi tersebut. Yang keempat adalah menambah wawasan kita, tidak hanya fokus pada bidang studi yang saat itu kita sedang ikutin. Misalnya kita dari program studi pendidikan fisika. Nah, saya adalah anak fisika dan saya tidak hanya fokus belajar fisika saja gitu. Kalau saya hanya fokus di situ saja, mungkin saya hanya berkutat dalam tempurung gitu. Maka kita harus menambah wawasan. Menambah wawasan bisa dengan cara membaca buku. Makanya saya tuh punya hobi waktu di kuliah dulu, suka sekali ketika selesai jam kuliah, saya langsung ke perpustakaan. Untuk apa? Menambah referensi saya. Ketika mungkin saya berbicara, maka saya punya bahan untuk menyampaikan pendapat agar lebih kuat. Dan mungkin retorika saya bisa lebih berbobot dengan kata-kata yang menggunakan istilah-istilah yang baru, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus menambah wawasan. Dan juga menambah wawasan itu membuat kita menjadi orang yang peka dengan kondisi yang ada. Dan kita tidak lola lah pada saat orang berbicara sesuatu, kita apa sih yang dibicara mereka itu, bukan merekanya yang ketinggian tapi kita yang terlalu kerendahan. Maka oleh karena itu kita tambah wawasan kita dengan cara apa? Dengan cara baca buku. Kemudian ketika ada seminar di kampus, kita ikutin seminar itu. Kalau gratis kita ikuti, kalau berbayar, kalau kita mau ikut juga itu lebih bagus. Karena ya sesuatu yang kita impikan itu butuh pengorbanan, ya pengorbanannya mungkin adalah uang itu gitu. Saya banyak sekali gitu. Mungkin kalian pernah melihat video saya sudah punya selama sampai sekarang ini saya sudah mengumpulkan 150-an lebih sertifikat itu yang berasal dari ikut seminar, pelatihan, lomba dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Dan itu saya merasakan dampaknya. Ya, nambah wawasan. Dan tentu kita berbeda dengan teman kita yang mungkin satu daerah kita kuliah sama-sama lulus di kampus kita. Lalu kalau kita pulang ke daerah kita, mungkin cara pandang kita sudah berubah. Ya kenapa? Wawasan kita bertambah seiring dengan aktivitas yang kita lakukan pada saat perkuliahan. Maka oleh karena itu, menambah wawasan merupakan kita masukkan salah satu agenda yang penting dalam perkuliahan kita. Kelima teman-teman semua, yaitu berkompetensi. Ya berkompetisi maksudnya. Kita ikut sering ke lomba. Kalau seandainya ada lomba yang sekiranya itu sesuai dengan minat dan bakat kita ikutin saja. Karena apa? Di situ kita tahu nih. Mungkin kita merasa kita lah yang paling hebat, kita yang paling, ya kita sudah ahli di bidang itu. Ayo coba silakan ikuti lomba. Bagaimana hasilnya nanti? Kalau seandainya hasilnya ternyata tidak memuaskan, itu menjadi trigger atau lecutan untuk kita tidak sombong. Nah, dengan kita berkompetisi, kita akan jadi tahu ternyata skill kita baru sebatas ini, maka perlu kita tambah lagi. Makanya jangan sombong, harus tambah terus skill kita. Dan kita juga dapat pengalaman nantinya kalau kita ikut lomba. Ya, misalnya kita dapat teman baru barangkali. Saya pernah ikut lomba tingkat nasional saya ikut PIMNAS ya, masuk PIMNAS di Makassar. Dan di situ saya melihat, teman-teman dari kampus-kampus yang terkenal di Indonesia, cara mereka berbicara tuh seperti itu. Saya jadi terinspirasi, saya bisa seperti mereka. Kemudian ketika dia berpendapat dengan menggunakan retorika yang baik, kemudian dia menggunakan istilah-istilah yang menurut saya asing, ternyata seperti ini mereka gitu. Saya jauh sekali dari mereka itu. Maka di situ saya menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, di situ kalau kita ikut lomba ya berkompetisi, pertama kita mungkin dapat
Ya kalau kita menang, alhamdulillah kita dapat penghargaan, itu tentu menambah CV kita. Di samping itu kita dapat pengalaman, dapat teman baru, barangkali dapat sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan, yang tidak bakal kita dapatkan selain kita ikut lomba. Nah maka oleh karena itu ketika ada lomba yang kira-kira sesuai dengan minat bakat kita, silahkan ikut lomba itu, dan di situ kalian akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang berikutnya adalah manajemen waktu dengan baik. Karena teman-teman semua, kalau kita di kampus ya, kalau kita udah jadi mahasiswa itu kan kita mungkin jauh dari orang tua ya. Dan kalaupun kita masih tinggal sama orang tua, mungkin orang tua kita udah nggak lagi ya seperti ketika waktu kita SD dulu ya, diajarin, diarahin terus gitu kan. Nggak, kita sudah dianggap mandiri. Maka manajemen waktu dengan baik pada saat perkuliahan itu sangat-sangat penting sekali. Karena di kampus itu kita mungkin terlalu ya mungkin bebas lah gitu ya, bebas. Tapi kalau kita terlalu bebas, maka banyak waktu yang terbuang secara percuma. Kalau kita tidak mandiri, kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak mengatur waktu selama kita perkuliahan itu ya, maka kita akan mungkin menghabiskan waktu itu secara cuma-cuma, itu sangat banyak sekali. Kita banyak menghabiskan waktu untuk mungkin bercengkrama dengan teman-teman kita yang lain yang mungkin tidak ada manfaatnya. Mungkin kita menghabiskan waktu untuk bermain game ya dalam seharian itu, padahal kita punya banyak tugas. Padahal kita mungkin masih bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang produktif lainnya, dengan mungkin baca buku ke perpustakaan, kita bisa diskusi dengan senior, bisa bertemu dengan dosen untuk bertanya sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran kita. Di situ kita bisa itu. Maka atur waktu. Dulu saya punya buku kecil ya, buku saku. Itu sebelum berangkat ke kuliah ya, sebelum berangkat ke kampus, saya tuh udah nyatat nih. Target saya pada hari ini saya akan bertemu si A, B, C, kemudian saya akan baca buku ini nantinya, kemudian ketika di kampus nanti saya akan melakukan 1, 2, 3. Maka itu menjadi patokan saya untuk bergerak di kampus nanti. Kemudian ada targetnya, nanti pada hari ini mungkin saya akan cuci piring, akan cuci baju gitu. Ada targetnya itu. Nah, agenda seperti ini kalau terbiasa kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang disiplin waktu. Dan disiplin waktu ini sangat penting sekali pada saat kita perkuliahan, karena kalau tidak kita akan terlena. Jangankan pada saat kuliah, di sekolah saja, di sekolah SMA saja atau SMP, ketika kalian sekolah, kalian mungkin lebih suka bermain-main kan. Tapi kalau kita udah kuliah, ingat, setelah kuliah itulah dunia kerja. Kalau kita tidak siap di dunia kampus ini, maka di dunia kerja orang tidak akan melirik kita. Kita tidak akan dibutuhkan. Maka oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, agar kita masih bermanfaat, masih relate, masih dibutuhkan oleh orang-orang di masa mendatang. Yang terakhir adalah berkarya, teman-teman semua. Jadi kalau kita berkarya, kita menghasilkan sebuah terobosan baru pada saat di kampus, atau kita membuat inovasi-inovasi yang barangkali dulunya belum pernah ada, ataupun kalau sudah ada tapi dengan adanya kita, orang menjadi terngiang-ngiang, dengan orang akan menceritakan, oh di masa dia dulu ini ada ini tuh. Nah, kalau kita berkarya pada saat dunia perkuliahan, maka ketika nanti kita lulus, orang masih mengingat kita. Dulu teman-teman semua, saya ketika masih menjadi mahasiswa, saya sempat menulis buku itu. Bahkan buku saya itu duluan terbit dibandingkan skripsi saya selesai. Maka ketika saya keluar dari kampus, orang masih mengenang saya, oh dia pernah nulis buku. Dan sampai hari ini teman-teman semua, sampai hari ini saya sering kali diundang oleh teman-teman mahasiswa di kampus saya ataupun di kampus lain untuk ya memotivasi para mahasiswa untuk berbagi informasi atau inspirasi atau materi tentang berbagai hal kepada mahasiswa. Padahal masih banyak angkatannya di bawah saya. Saya adalah angkatan mahasiswa angkatan 2009. Sekarang kan tahun 2022, berarti sudah 12 tahun ya berlalu, tapi saya masih diundang, seringkali diundang oleh para mahasiswa. Kenapa? Karena saya punya karya di saat di kampus dulu. Saya pernah nulis buku, kemudian ketika di kampus saya pernah menjadi presiden mahasiswa, dan ketika jadi presiden mahasiswa saya banyak melakukan hal-hal yang baru. Kemudian di kampus, di organisasi lain yang saya ikuti, saya termasuk yang menonjol juga, itu kan, maka dikenang gitu. Nah, maka dengan kita berkarya, maka kita akan dikenang oleh karya yang telah kita buat. Karena manusia itu dikenang karena karya. Nah, teman-teman semua, itulah tips untuk kalian yang mahasiswa baru, yang mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih target yang harus saya capai pada saat kuliahan? Apakah hanya fokus di dunia
jurusan kalian saja, dan saya pikir rugi, kalian akan rugi teman-teman semua. Kalian hanya fokus di bidang studi yang saat ini sedang kalian ampuh pada kuliah. Kalau cuma fokus itu saja, rugi. Kalian sudah diberikan amanah untuk kuliah, masa tidak kita manfaatkan fasilitas yang begitu banyak di dunia kampus? Maka oleh karena itu silahkan ikutin 7 hal ini, dan kalian akan merasakan sensasinya pada saat kalian sudah lulus dari dunia kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.